Apa tema kita hari ini? Kita mau ngebahas tentang ulang tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oh iya, sebelumnya selamat ulang tahun dulu buat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ke-110. Kalau kalian lihat nih, ada kembang api nih, muncul-munculan. Ciu 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 ciu. Jeder. Jadi Kabupaten Oku ini udah ulang tahun yang ke-110. Waduh, udah tua ya. Ya berarti ya. Lebih tua dari negara kita ini. Lebih tua dari negara kita sendiri. Dan Batu Raja ini Ibu kota dari Kabupaten Oku ini ya Batu Raja. Batu Raja ini yang kita bahas ini. Jadi kebetulan kita hari ini mau ngebahas tentang Batu Raja, tempat kita tinggal, tempat kita berteduh, tempat kita menangis, tempat kita mencari cinta. Asik. Ngomongin soal kota Batu Raja nih, Batu Raja tuh caknya banyak ikon-ikon. Bahasa Ogan. Seperti bahasa Palembang. Palembang. Iya. Kalau Ede. ya gimana ya? Kayak cak inilah. Cak ini baiklah. Jadi di Batu Raja itu sehari-harinya rata-rata orang di sini tidak menggunakan bahasa Indonesia karena ya cinta bahasa lokal. Jadi orang-orang sini pakai bahasa Ogan dan Palembang. Campuran ya kalau sini ya. Ya ngomong-ngomong soal Ogan itu di Batu Raja ini ada beberapa suku ya. Suku Apa aja Don? suku Ogan yang pasti suku asli dari Batu Raja ini Ogan. Komering, sama suku Daya. Iya. Hagadipa. 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 Jadi campur-campuran, banyak orang rantauan juga kan. Iya benar sekali. Termasuk teman kita ini ya. Siapa nama lu? Jadi kalau aku background dulu, Aku. ya ini kan kita pakai bahasa Palembang, Ya. ya campur lah. Jadi kalau background dulu, lahir di Lampung Barat, itu daerah pegunungan dingin. Pindah pertama tapi aku bukan ke sini, Batu Marta. Batu Marta. Dekat berarti kan? Iya lumayan deket, dan kalau di Batu Marta sedikit Ogan dan Komeringnya lumayan sedikit. Yang banyak Jawa. Pantesan pas kesini kau banyak tahu bahasa Jawa kan? Iya, dari situ aku bisa berbahasa Jawa. Dan aku bertahu dari situ. Di wong Jawa itu dulu punya dinosaurus dewek. Oh gitu. Iya. Wah lucu nih, ayo. Kalau tahu saya tahu. Jadi Jawa itu punya satu jenis dinosaurus yang dia hidupnya dewean dari pertama hidup sampai mati. Apa itu? Raurus. Oh. Waduh. Saya tahu kurang ya. Satu jokes sudah. Raurus. Itu. Jadi Raurus itu karnivor, omnivor apa ini? Iya pokoknya Raurus. Ngomongin soal Batu Raja ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ngomongin ikon-ikon yang ikonik. Ikon-ikon kota Batu Raja. Iya. Kalau untuk Batu Raja itu kalau ngomongin ikon itu tidak lepas dari the one and only. Selalu ya kalimat itu ya. Iya. Apa itu? Taman kota kita. Taman kota. Waduh. Itu termasuk yang ikonik sih. Ikonik juga ya. Taman kota itu setahu aku dulu itu lapangan tempat olahraga, lapangan sepak bola ya. Lapangan Ayani kalau dulu namanya. Lapangan Ayani. Ingatnya aku dulu masih ada apa sih? Apa dulu? Rangkaian bunga besar dan di pinggir lapangan itu. Ahmad Yani. Oh, iya yang di gunting-gunting itu kan. Iya. Dan sekarang lapangan itulah berubah jadi taman, tempat kumpul-kumpul anak muda, tempat kumpul-kumpul komunitas-komunitas yang ada di sini. iya, salah satunya mungkin skate, Ya dikit kalau skate tuh ini apa? BMX, inline skate. Dan Skate. ada satu lagi kaum-kaum yang mengisi di taman itu, men. Kaum-kaum yang kalau nongkrong payungnya dituruni. Apakah itu? Jadi di Batu Raja itu lumayan banyak kafe dan ya makanan-makanan enak lumayan banyak lah di situ. Jadi tempat nongkrong, tempat minum kopi. Iya.
Nah, itu ada tadi. ada payung-payungnya di tiap-tiap tempat Iya, jadi- makannya gitu kan. Jadi di tiap kursi itu ada payung yang ngalangin kita dari hujan karena posisinya outdoor kan. Lanjut. Kalau malam minggu itu banyak kaum payung rendah. Rendah. Gitu, iya. Kaum payung rendah ya kita tidak tahu lah mereka ngapain ya. Kamu sudah rendah. Mungkin pengen ngobrol lebih intim kan, jadi payungnya direndahi. Ya apa itu? Boleh. Gue curiga nih tukang intip ya ini. Tapi dulunya itu kan dipakai buat pure buat main bola. Kan masih ada sampai sekarang masih ada tribun di situ Oh kan. iya, ini maksudnya apa aja? Gue kira payungnya tadi pakai main bola. Pakai main bola payungan. Hujanan. Tempat main bola jadi Ya benar, masih ada tribun terus. Ya tapi itu kalau kita jengok tribun itu dengan tribun Liga Inggris ya agak jauh beda ya. Ya, udah. Ya kalau di Liga Inggris kan lapangan Deket sama ininya. apa sih? Papan iklan, Papan tribun. Tribun. Karena di Indonesia banyak tawuran, Hmm. jadi kayak itu Tribunnya 1 kilometer menuju lapangan. lapangan, papan iklan, Sungai Oga. Itu mengantisipasi supaya Tidak timbuk iya ada timbuk-timbukan dibuat benteng Takeshi itulah. Jadi yang mana nimpuk tuh berenang dulu kan. Jadi yang ada supporter yang pengen rusuh ke lapangan, ya itu. Hai teman-teman, doakan aku ya. Ada komentarnya itu. Terus lihat dia yang mulia, lihat dia yang mulia. Kalau ada yang coba ya, lihat yang mulia dia bodoh sekali. Iya itu. Bodoh kamu. Bodoh kamu. Dan di taman itu selain kaum payung rendah tadi, yang bikin emosi jiwa kalau nongkrong di situ tuh pengamen, men. Oh iya, pengamen. Ya ada juga beberapa yang Iya. bagus dan ini. Pengamen itu ya tergantung orangnya sih. Ya, benar. Yang bikin resah itu pengamen yang anak-anak kecil. Iya, maksa ya. Iya, yang kalau ngamen nyanyi belum beres lah kak, 1.000 kak, Hmm. kak 1.000. Yang kalau nyanyi ini, ku tunggu kan tadi kak. Ini aku lari dulu. Tapi aku dulu pernah kan nongkrong. Dulu nongkrong. Si ada kawan kita si Sandi itu dia jadi masih siang pesan minuman panas dan ya udahlah katanya nih minum bae ini tidak akak yang dingin Itu aku. itu kau ya Oh iya, menu yang paling sering dipesan kalau lagi nongkrong di taman itu es cappuccino. Ya karena hanya itu Iya. Banyak menunya tuh men, cuman ya itu men. yang paling menarik ya. bukan menunya banyak Pepsi segala macam tapi kalau dipesan kak habis kak yang ini habis terus Kalau udah habis kosong. Ngomong baik kalau cuma jual cappuccino. Jadi terus ingat gak kamu zaman SMA kita dulu pernah ngamen? Oh iya, kita juga pernah ngamen juga ya. Ngerasain apa yang dirasain sama adik-adik tadi. Iya, cuman kita tidak serka 1.000 kak tapi kan. Ya, kita nyanyi full album gitu. Apa kangen band? Iya. Padahal info ya ini kita lebih batuk loh nyapa. Terus terlepas dari wisata dalam kota, taman kota tadi, coba kita bahas soal wisata-wisata alam ya. Wisata alam. Tapi nanti dulu deh kita ini aja. Karena kayaknya bukan wisata nih tempat yang mau gue kasih tahu nih. Ini menjadi wisata alam yang sudah ada dari sananya. Jadi gue bakal ngasih tahu kalau di sini nih ada namanya sungai, coy. Kalau ngomongin sungai juga gue pernah mati men waktu mandi di sungai. Hampir mati. Ya hampir mati. Pernah mati lagi. Zombie dong itu sekarang ngomong zombie nih. jadi gimana mati Ini apa namanya kan lagi deras banget sungainya. Lagi Lagi naik. Jadi ada rakit-rakitan gitu. Terus ada tumpukan styrofoam kayak gitu. Gue lagi mandi tuh sama keponakan gue. Jadi kita pakai styrofoam buat nganyut. Lumayan jauh tuh nganyutnya. Nah, si keponakan gue udah sampai di terakit. Lah gue ngeloyor aja. Selamatin gue. tapi benar kan Bener diselamatin. tujuannya kan nganyut itu nganyut kan Bener-bener nganyut beneran. Jadi gua hampir mati di sana dan menjadi salah satu momen yang
bikin gue hampir mati. Sebenarnya gue sering sih hampir mati sih. Di sungai. Nah itu salah satunya. Ngomong-ngomong soal sungai ini, zaman bocah dulu, aku sering nanti yang namanya. Kalau kamu tahu tuh ceguman. Becaguman. Iya, bencaguman. Bencaguman. Menurut Wikipedia, mencaguman adalah melompatkan diri dari jembatan menuju sungai lepas. Nah itu. Di mana? Jerambah mana? Kalau kami dulu tuh seringnya di Jerambah ini. Jerambah adalah sebuah jembatan. Bahasa kita ya itu jerambah ya. Jerambah itu jembatan men, kalau yang belum tahu ya. Jerambah sepur. Sepur. Oh yang dekat rumah kau itu ya. Kebetulan rumahku tuh dekat sungai yang ada jembatan sepurnya. Jadi Kami zaman bocah tuh seringnya itu loncat-loncatan dari sana, berceguman dari sana, dari pucuk itu. Satu yang bikin aku apa Itu namanya? tingginya berapa meter? Tingginya bisa berapa ya? 10 sampai 20 meter lah itu. Makanya kadang nonton sungainya berapa meter? sungainya dalam coba boy. Bisa 5 meteran dalam. Udah dalam men langsung pantat. Buset, mata kaki dong. Sungainya ya semata kaki lah. Kalau aku sih tidak caguman sih. Lanjut Dat. Makanya kalau nonton My Trip My Adventure, ngeliat mereka nak loncat dari tinggi 3 meter be, takut-takutan. Ya Allah aja. Jiwa liar ini memberontak gitu loh. Adventure-nya mana? Adventure sekali gitu ya. Sedangkan kita zaman bocah itu umur 10-15 tahun itu lah berani loncat dari ketinggian 10-20 meter boy. Benar. Karena orang sini kebanyakan yang memang yang dekat sungai itu udah bisa berenang semua. Iya. Cuman gua sih kayaknya yang nggak bisa berenang itu. Sampai sekarang nggak bisa gua. Ngomong-ngomong soal pasir, di Batu Raja juga ada sebuah tempat pariwisata yang sudah mendunia. Wadah. Apakah itu? Gunung Pasir. Pasir. Bukit Pasir. Jadi ya, terakhir kali ya itulah beberapa mobil rally Dakar ya hilang di situ. Jadi sekarang ditutup ya. Oh ditutup sekarang ya. Gua suka lewat-lewat doang tuh di sana tuh, cuman nggak mau foto-foto lagi di sana. Udah banyak orang foto di sana. Makanya dibilang udah mendunia tadi kan. Legend lah ya berarti ya. Jadi buat teman-teman yang zaman now yang baru lahir nggak bisa nikmatin lagi itu pasir bukit. Iya, anak-anak alay zaman sekarang nggak bisa lagi. Cuma kita ada fotonya, poster rame kan ke sana kemarin ini. Iya. Foto backgroundnya Kota Batu Raja. Backgroundnya Kota Raja ya, yang indah, yang gua hampir jatuh itu cuy. Naik motor. Kalau ngomongin hiburan malam juga di Batu Raja ini ya lah lumayan banyak ya. Kafe-kafe pun lah mulai rame. Jadi bener kata dosen gue men. Apa tuh? Kalau kota Batu Raja ini sebenarnya bisa disebut kota belum sampai tapi desa udah lewat. Ya benar. Itu yang bisa menggambarkan deskripsi untuk kota kita ini ya. Tengah-tengahnya. Tapi kalau sekarang sih gue bisa patahin sih karena kita jujur aja udah mulai maju nih. Ya benar. Benar. Udah banyak bangunan juga, fasilitas juga sudah mulai ini. Itu sih yang buat gue bangga sama kota ini karena kita ikut berevolusi. Nggak cuma kita doang tapi kota kita juga ikut berevolusi. Doyan kopi-kopi sekarang kan ya. Kopi udah banyak banget men. Banyak nongkrong malam dan aman juga, rame. Tapi ada minusnya men biasanya kalau yang tempat kayak gitu. Apa tuh? Tempat kita ini masih kurang soal pelayanan. Oh iya benar. Kafe itu. Gue pernah tuh mesen kopi di salah satu kedai kopi di Batu Raja nih. Terus datang pengamen kan? Beda cerita men yang ini ya. Udah lewat ya. Ada yang ini. Waktu itu kalau tidak salah itu kita mesen banyak loh ya. Kita lagi kumpul kan waktu itu. Mesennya kalau tidak salah Vietnam Drip dan lain-lain. Dianterin tuh sama pelayan. Nanya kan, Kak ini yang Vietnam Drip yang mana? Terus pelayan ngomong apa coba? Tidak tahu aku kak, bukan aku yang bikin. Buset. Ya minimal kalau lu kerja sana lu tau lah harusnya. Itu cuma masa pelanggan yang harus datang ke kasir nanya, Mas yang Vietnam Drip yang mana mas? Nanya sama yang bikin, kan tidak lucu. terus dijawab yang di Vietnam lah. Iya sih, kalau soal tempat kuliner itu kita di sini masih kurang soal pelayanan. Menurut aku ya itu dari Sebenarnya sudut aku. dari segi banyak makanan udah banyak tapi memang pelayanan kualitasnya menurut gue memang
kudu harus diseleksi banget sih. Udah tingkatkan lagi lah ya. Iya, SDM-nya dibagusin. Itu kritik aja sih. Kalau yang bagus pelayanannya ada sih bro. Apa Apa tuh? tuh? Sepancar. Wah. Skip sampai situ. Oke. Kita tutup sampai di sini saja ya. Tapi sekarang jadi Sepancar itu adalah sebuah daerah yang awalnya daerah prostitusi ya. Iya. Lokalisasi. Kira di pantai itu main sepancar. Wah. Wah. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ditutup oleh pemerintah. Udah ditutup tuh. Jadi Oh, itu udah tutup. ditutup. Oh, tahu banget ya. Ini kan ada berita goblok. Oh, berita. Kita ngikutin ya. Jadi pemerintah bagus pergerakannya begitu warganya bilang bahwa itu tempat yang kurang baik, ditutup, jalannya ditutup di semen, si bata, si atap, si keramik. jadi bangun lagi kan. Jadi bagus gimana dong? Itu mah renovasi. Oh salah, nggak ditutup beneran. Ditutup. Alhamdulillah ya kita. Terus ngomongin tempat wisata tuh ada lagi men tempat wisata yang cukup ikonik kalau kita di Bataraja ini. Mungkin ikonik juga lah selain Taman Kota. Apa lagi? Curug-curupan. Oh, Curug. Iya. Curug mah iya banyak memang di sini. Yang terkenal itu Curug Tenang dan Curug Kambas. Sebenarnya banyak loh ya. Curug tenang, curug bedegum, apa curug tenang? Curug Bedegung, Curug Tenang itu sama. Bedegung itu kalau nggak salah daerahnya. Nah, Bedegung itu nama daerahnya. Oh. Warga lokal nyebutnya Curug Bedegung di situ. Kalau kita Kalau kita ya Curug tenang. Kalau kita orang sini terus jadi lokal, jadi curug apa? Curug apa? Bedegung Tenang. Nambat. Itu namanya Curug Tenang ya, tapi tidak ada ketenangan di situ ya. Padahal tenang dan bedegum itu sesuatu yang bertolak belakang. Itu Bedegung coy. Itu Ribut, nggak ada tenang-tenangnya. Dan lu siapa di sini yang udah pernah ke Curug Tenang? Kalau gue udah sih dulu. Curug tenang beberapa kali dan bagus tuh. Wah, indah sih. Jadi Di curugnya batu ya, ada batu-batu. bebatuan dan cukup tinggi. Tinggi itu. Tinggi benar itu mah, tinggi beneran. Dan ada jembatan-jembatannya juga kan. Kalau nak foto di posenya di ini, kayaknya orang kalau mau ke sana langsung foto di sana deh. Oh, Ya, benar. Cuma ada kurangnya juga itu tempat itu. apalagi nih, Rendisi kritikus. Banyak sampah. Banyak sampah. Dan di leader. Kritik itu kan buat membangun tujuannya. Bo. Udah geli kan kalau dikritik kan. Ya, udah dikritik gue. Ini apa? Sampah tuh di sekitar mana? Sampah itu kalau kalian lebih dekat di situ di daerah-daerah tempat yang dagang-dagang itu banyak sampah yang dibuang langsung ke sungainya, men. Tapi wisata sih. Iya. Kalau wisata sih ya gak jauh-jauh dari sampah sih emang. Iya. Seharusnya mungkin buat kedepannya dengan harapan podcast ini didengar supaya dibersihkan, supaya para wisatawan juga jadi masuk terus nih ke daerah Oku. Datang ke Curup itu jadi nggak kecewa gitu kan. Nah, Kalau mandi-mandi nggak kecewa di situ. tempatnya udah bagus kan, dijaga. Alangkah lebih indahnya gitu kan. Iya man. Sama Curug Kambas tadi. Curup Kambas. Kambas itu mirip-mirip nggak sih? Beda ya? Gue belum pernah ke sana. Jujur belum pernah juga sih ke sana. Aduh, Tapi jadi Curup Kambas itu walaupun belum pernah ke sana ya, terkenal kan itu Curup Kambas itu yang masih alami katanya. Oh, ini apa Kak? Masuknya kali nggak? Udah nggak ada ini loh. Tiket-tiketan ada nggak? Tiket-tiketan. Tahu gua mah nggak ada. Karena bentuk ya. kita parkir motor aja jauh dari spot Curup Kambas itu, kita udah jalan kaki lagi. Lewatin hutan ya? Lewat kebun-kebun hutan gitu. Lewatin gunung, lewatin lembah. Ninja Hattori. Sorry. Lanjut kan? Udah nggak lucu? Lanjut. Ya, itu tadi. Kayaknya kalau wisata air terjun yang masih natural banget itu Kambas kayaknya ya. Karena gue belum pernah ke sana dan cuma dengar-dengar dari teman-teman aja. Kalau gue lihat ini sih, gue lihat fotonya sih. Iya, kalau Emang lihat dari fotonya enak foto-fotonya banget. tuh kan. Heeh. Masih kayaknya masih terawat dari Alami alam, sekali. dari alami. Jadi teman-teman yang mungkin dari luar kota ya, kalau dengerin podcast kita, kalau mau kemana sih, mau di Baturaja ya, di Curug-Curug itu, Curug-Curug itu lumayan di sini. Selain Curug juga Baturaja itu punya banyak goa dong. Itu Ya, Yang paling pasti terkenal itu. Goa Putri. Tempat aku ada Jawa.
Gua Kelambit. Gua Kelambin. Dua kelelawar ya. Kelelawar. Di mana itu, di Lampung? Di Arah. Ke Lampung sih. Ketahuan sekali kalau Kevin tidak pernah keluar rumah ya. Ada rumah. Terus banyak ada beberapa goa yang lumayan bagus, dan kalau goa Putri itu terkenalnya karena masih banyak beberapa artefak dari zaman dulu Iya, Gua Putri itu Prasastinya ya. benar. Nah, Gua Putri itu terkenal sama kisah urban legend kita, si Pahit Lidah. Oh benar. Nah, itu. Kenapa disebut Gua Putri? Karena ada batu yang menyerupai wanita, putri lah, yang lagi bawa bakul. Kayaknya lagi mau pergi mandi. Oh, dikutuk sama si ini ya. Nah, kalau menurut legenda itu dikutuk sama si Pahit Lidah. Di batu. Jadi batu. urban legend si Pahit Lidah itu adalah seseorang dari Sumatera Selatan yang mempunyai kekuatan, apapun yang diucapkan akan jadi kenyataan. Dan saat itu dia bilang bahwa itu adiknya atau sih? Itu putri. Jadi Oh, itu dia Putri. lewat ngelihat ada putri cantik lagi mandi, itu dipanggil. Tapi nggak noleh. Cuman iya nggak noleh. Nggak noleh. Terus si Pahit Lidah Nggak marahin ya. nggak Tidak dimarahi. tidak dibaroi. Nah, terus si Pahit Lidah ngucap itu, alah putri sombong nian kau dicap batu. Kata dia. Jadilah batu si putri itu. Urban legend yang seperti itulah. Kalau di luar kita mungkin ada Aladdin tuh, urban legend yang benar gitu kan. Yang kemarin terakhir dibuat Sam Smith atau siapa sih? Smith. Will Smith. Will Smith. Ya Allah. Jadi itulah. Jadi dari Will Smith, dari Aladdin juga kita ada pesan moralnya. Jadi kalau kita pengen sukses, ayo dapat putri, yaitu bersekutu dengan dia. Benar sekali itu. Ya Aladdin itu aku sekarang lah. Aladdin itu Apa tuh? pengangguran, terus gak ada kerjaan, Suka nyolong. tidak temenan cuman sama si itu, Waduh. Sama si monyet. sama si Abu. Jadi, Jadi tahu kan kawan aku siapa? Waduh. Jadi kita ini dianggap monyet sama dia, Bos. Tidak ada Abu, tidak ada Abu. Randy sih lebih ke monyet sih. Di meter ya sih. Terus si Goa Putri itu, men. Goa Putri itu sebelahan sama Goa Harimau. Oh iya, ada gua harimau benar. Goa Harimau itu kenapa dinamai Goa Harimau? Karena dulu pertama kali ditemukan itu sama kelompok arkeolog yang gali dan nemu ke kerangka-kerangka harimau di situ. Oh, jadi dulu banyak harimau di sini dan fosil-fosilnya ya. Iya. Jadi dinamai Goa Harimau di situ. Gue kira tadi ini ada harimau dipanggil nggak nyaut, terus dikutuk sama Pahit Lidah. Wah, jadi tulang. Jadi tulang. Mungkin bisa jadi. Callback. Tapi Gua Putri itu di Semidang Aji ya. Semidang Aji itu dekat-dekat lah sama Oku kita. Sebenarnya kita agak meluas sih, tapi masih dekat lah sama Batu Raja. Ngaji itu kecamatan di bawah Kabupaten Oku. Dan deket banget itu sama Hujan Mas cuy. Hujan Mas. Sebelahan beberapa jam kayak gitu sampai ke Hujan Mas. Desa Hujan Mas ya? Nah ngomongin Hujan Mas itu gue dulu pernah KKN di sana. Tahu KKN kan? Apa tuh? Kartu keluarga Naruto. Dari malam itu saya tahu. Kartu keluarga Naruto. Tapi cocok sih. Apa? Oh bener. Jaket Umbara kan cocok tuh. Cocok sama mama terendara ya. Keren, oren-oren. Jadi gue ini pakai jaket oranye ya bener juga sih. Jadi dulu gue KKN coy. KKN itu kuliah kerja nyata dari program kuliah gue sih. Jadi mengharuskan untuk sebuah desa membantu lingkungan di sana lah. Kasih project apa kayak gitu. Dan Rasa enggan ya di sana. gue kebetulan ketemu Jiraya di sana. Dan satu hal yang gue pelajarin dari desa sana, di sana itu banyak ragam bahasa men. Jadi di sebelah desa Hujan Mas itu sudah ada desa namanya Gunung Kuripan. Gue berjalan sedikit di sana, bahasa di sana itu sudah berbeda. Oh, beda Jadi- desa beda bahasa. Kalau di desa Hujan Mas itu orang udang lagi. Orang-orang udah nyebutnya demene
apaan. Gimana? Dia demeneu. Tapi begitu kita ke desa sebelahnya, ke Gunung Ripan itu demenye. Damenya. Jadi walaupun sedikit tapi padahal jaraknya itu cuma satu desa. Benar-benar ini lu jalan sedikit udah sampai desa. Jadi itu ilmu yang di ini. Jadi berjalan sedikit lu bisa berbeda bahasa, nggak cuma di ini doang sih tapi. Benar. Berarti ragam dialek sangat kaya ya. Kaya banget kita nih mah. Dan orang-orang di pakai bahasa demennya itu juga banyak sih yang kesini kan. Iya, di Batu Raja juga banyak kok. Dan orang-orang di dusun, lebih tepatnya di ya desa-desa di sekitaran Batu Raja ini orang-orang tuh hobi banget sama namanya poli men. Poli. Di Batu Marta banyak orang main poli juga kali ya. Iya dong. Jadi poli itu sebagai ini nih apa olahraga wajib lah untuk orang-orang desa. Pemersatu desa. Pemersatu desa. Kumpul ini. Dan kebanyakan di desa Hujan Mas ini kemarin waktu ini kita diajakin main volley. Dan di sana kebanyakan ada beberapa sih pria yang cukup kemayu. Ngerti lah loh. Oh, banyak pria bertulang lunak. Banyak banget pria bertulang lunak di sana ya. Bebancian lah ya, bisa dibilang ya. Jadi gue tim KKN versus Tim warga Kemayu. Handbag dong. Kayak kok gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kita duel main volley bareng bebancian itu. Dan mohon maaf nih, kita kalah telak nih. Gila. Mereka walaupun ya Kemayu tapi semesan mereka tuh kenceng banget. Sampai malamnya gue ngurut cari-cari tempat urut buat ini karena ngalangin smashnya dari mereka ya. Kesel ya gue sumpah. Dan kadang gue mikir sendiri sih, ini yang banci siapa sih? Gue apa ini? Ini yang banci gue apa sih? Tapi ya itu bisa jadi ini kita kebanggaan juga sih. Benar. Karena orang yang walaupun mereka bertulang lunak segala macam, tapi kalau mereka udah olahraga, nggak tahu kita kemampuan sebenarnya ya. Benar itu. Dan Olahraga ya parah. judge the book by the cover. Benar banget. Jadi gua malu banget kalah. Jadi ragam sekali. Saya cukup bangga pernah mengikuti KKN itu karena jadi banyak pengetahuan lah. Jadi gue lebih bisa mengenal desa. Walaupun gua banyak nyusahin juga di sana. Disuruh orang bikin pagar sama saya ngapak-ngapakin tanah. Ini ketahuan banget nggak pernah main gitu-gituan ya. Gak pernah megang pisau nih. Nggak pernah megang pisau. Ya sampai di situ cerita Hujan Mas saya. Semoga jadi referensi. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi kita sudah bicara panjang lebar tentang Kota Batu Raja yang di tanggal 29 Juli kota kita Batu Raja ini sudah ulang tahun yang ke-110 ya. Jadi apa harapan misal kalian nih anak muda Batu Rajo yang kalau mungkin terdengarkan nanti untuk kota kita Batu Rajo ini apa visi misi atau wacana ke depannya lebih baik, mungkin ada yang pengen disampaikan? Kalau dari aku sih ya, mintanya tuh pemerintah lebih perhatian ke anak-anak muda yang sekarang nih. Kan banyak tuh, cak di taman banyak apa sih? Banyak komunitas-komunitas, cak skate, BMX, Jogging juga itu kan. jogging ya. Harusnya kan komunitas mah itu tuh dibikin ke tempat dewe loh. Benar. Tempat sendiri bikin, Diwadahi ya. dikasih wadah dewe biar berkembang itu loh. Nah, Nah, itu sih salah satu harapan aku itu. Biar banyak tempat anak-anak yang jadi kan kalau di taman itu udah bukan tempat apa ya, bukan tempat santai-santai lah. Udah banyak yang dagang-dagang kan. Jadi juga pengen sih kok tempat tuh yang khusus buat menyejukkan diri gitu. benar. Intinya satu sih kalau gua, kita ubah mindset kata dosen gue tadi. Kalau kota kita ini kota yang belum sampai dan desa udah lewat, kita bikin jadi kota beneran. Iya benar. Di Batu Raja tuh zaman kita SMP tuh kalau main kemana-mana pasti pakai sendal, main kemana pakai sendal. Wah betul banget. Sendal ya. Waktu tuh kesannya kayak Apaan sih lu mau ke pasar ya? bukan Padahal mau main. Iya bener. Gue pernah ada pengalaman waktu Sekolah lu ya? waktu aku baru balik dari Bandung tuh kan. Heeh. Waktu balik dari Bandung main ke sini tuh main pakai sepatu. Main pakai sepatu di
komen nih sama ayo aku dewe men. Kok pakai sepatu nak kemana? Nak ke kebon gitu deh. Buset, coy. Pakai sepatu nak ke kebon, coy. Gitu. Sekolah kebun. Saking jarangnya orang keluar main itu pakai sepatu di sini. Jadi pakai sepatu tuh hal yang aneh gitu. Hal yang tabu. Iya. Ya benar, tapi semakin kesini kebiasaan itu semakin timbul ke permukaan. Nah, Sekarang benar. udah rame sih yang Sekarang sepatu. udah rame. Keren, tekan-tekan. Udah naikin. Benar. Adibas, Adibas. Adinda, New Balance. New Balance. Jadi stereotip main nggak pakai sepatu tuh mulai berkurang sekarang ya. Benar. Ya, jadi mungkin cuma sampai sinilah obrolan kita soal ngebahas Batu Raja ya. Silakan ditutup Randy the leader. Randy lagi nih. Ya, kan kau leadernya. Oke, siap. Sengaja cover itu kau bikin ku tengah. Biar yang mana nutup ini, biar Randy kalau. Iya. Randy sekritik. Jadi mungkin sekian ya bahasan kita soal Batu Raja, kota kita tercinta ini, kota kita dari kecil hidup di sini kan. Makin maju. Makin maju, semakin bagus, semakin berkembang dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kabupaten Oku yang ke-110 ya. Benar. Semoga makin jaya dan makin segala-galanya. I love you Batu Raja. I love you Batu Raja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu, sahabat, kok sahabat sih? Sobat saya super. Teman-teman yang suka dengerin Ormas Podcast, jangan lupa untuk di-share kalau kita ya. Benar. Sama nonton juga di Spotify kita. Iya, kita juga ada di Dengar Spotify ini. Jadi perlu didengarkan. Untuk link ke Spotify nanti ada di deskripsi kok. Tenang aja. Dan follow juga Instagram kita Di ormas.pdcst. atau podcast ya. Iya. Mas. Sebenarnya Ormas Podcast udah ketemu. Iya. Podcast lagi. Podcast. Tinggal dicari aja lah Ormas Tinggal Podcast dicari aja kok. Dah. Kita tutup dengan saya Kevin seperti mati lampu. Kevin seperti mati lampu. Ayo dong yang lain loh. Saya Patrick Abumeang. Dan saya Randy Codet. Randy tekan kritik. Randy si kritik, Randy si leader. Ada. Kita tutup dengan Nah, langsung tutup aja bro.